Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Born Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Sita. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana caranya peserta CPNS itu curi start untuk belajar duluan, mempersiapkan diri duluan untuk seleksi CPNS yang akan datang teman-teman. Kan udah banyak beredar isu bahwa 2021 itu ada pembukaan CPNS ya teman-teman di portal-portal berita. Jadi gimana nih caranya kalian yang ingin jadi CPNS untuk mencuri start atau berusaha lebih awal daripada orang-orang lain teman-teman. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support kita dulu. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Tips yang pertama tentunya kalian harus mempersiapkan persyaratan administrasi secara umum teman-teman gitu. Jadi kalian udah mulai mempersiapkan persyaratan administrasinya, misalnya nih kayak KTP, ijazah, transkrip nilai sekolah kalian, kuliah kalian, terus kartu keluarga, akreditasi, dan pas foto misalnya itu. Jadi itu adalah dokumen-dokumen yang secara umum diperlukan. Biasanya sih ada beberapa persyaratan-persyaratan tambahan ya teman-teman, tergantung formasi kalian dan tergantung instansi yang kalian daftar. Itu bisa berbeda-beda. Jadi untuk dokumen-dokumen yang umum-umum ini tentunya kan kalian pasti udah pada punya kan di rumah, kayak KTP pasti kalian udah pada punya di rumah. Kalian bisa cek dari sangat dini biar nggak bermasalah di selanjutnya, apakah nama kalian, ijazah kalian, di kartu keluarga kalian itu sudah sinkron apa belum, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya itu harus sinkron ya teman-teman, daripada nanti kalian pusing sendiri. Terus kalian juga bisa mulai scan berbagai dokumen tersebut. Kalian juga bisa mempersiapkan scan dari dokumen-dokumen tersebut, karena biasanya pendaftaran CPNS itu menggunakan sebuah web teman-teman. Jadi diperlukan juga upload bukti-bukti dari dokumen tersebut. Nomor 2 adalah manajemen waktu kalian. Yang tahu waktu kalian, kapan kalian sibuk, kapan kalian longgar adalah kalian sendiri ya teman-teman. Jadi kalian bisa perkiraan manajemen waktu kalian yang mana nih kira-kira kalian bisa belajar untuk mempersiapkan SKD-nya kapan, ataukah di pagi hari, ataukah di malam hari, atau siang hari. Itu terserah kalian teman-teman, karena setiap orang waktu untuk belajarnya, kesibukannya, aktivitasnya itu beda-beda teman-teman. Yang penting luangkan waktu kalian untuk belajar menghadapi SKD-nya. Karena kalau misalnya sudah sesuai persyaratan administrasinya, udah sesuai kualifikasinya dengan formasi, setelah kalian lolos seleksi administrasi, kalian akan dihadapkan dengan tes SKD teman-teman, di mana itu memerlukan persiapan belajar sebelumnya. Jadi belajar SKD ini ada banyak. Kalian bisa cari materi di YouTube, kalian bisa cari materi di web dan sebagainya teman-teman. Atau kalian bisa belajar dari buku. Kalian bisa latihan soal dari sana, kalian bisa baca materi dari sana teman-teman. Jadi ada banyak sumber belajar yang bisa kalian lakukan. Nggak harus kalian harus bayar dan sebagainya, nggak harus teman-teman. Karena dari manapun sumber kalian belajar, kalau misalnya kalian niat, kalian serius, percaya aja kalian itu pasti bakal bisa melampaui SKD teman-teman. Nomor 3, belajarnya itu tentang apa aja? Belajarnya itu untuk gambaran, kalian bisa cari kisi-kisi materi dari CPNS periode sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi biar kalian punya gambaran kira-kira CPNS periode kalian itu soalnya seperti apa teman-teman. Karena biasanya dari tahun ke tahun itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Jadi kalian bisa mulai cari kisi-kisi CPNS periode sebelum-sebelumnya. Kalian bisa banding-bandingkan kira-kira persamaannya apa aja. Kalian bisa mulai nyicil belajar yang tidak terlalu jauh teman-teman dari periode CPNS sebelum-sebelumnya gitu. Nomor 4, latihan soal dan evaluasi. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai belajar,
kalian coba mengerjakan soal teman-teman setiap materi yang sudah kalian pelajari. Nah, latihan-latihan soal ini kalian bisa evaluasi kira-kira misalnya nih di SKD itu kan ada 3 komponen, ada TKP, ada TIU, ada TWK. Kalian bisa mulai mengerjakan tesnya, latihan soalnya, kalian bisa lihat kira-kira dari TWK, TIU, TKP aku paling nggak bisa tuh yang mana gitu. Setelah kalian menemukan mana tes yang paling kalian nggak bisa, kalian bisa evaluasi dan pelajari lebih dalam lagi mengenai tes tersebut teman-teman. Karena untuk bisa lolos SKD itu percuma kalau di salah satu tes itu tinggi banget tapi di tes yang lain kalian nggak lolos passing grade-nya gitu. Lebih baik semua lolos di atas passing grade-nya teman-teman. Nomor 5, tahu kekurangan diri sendiri. Misalnya kalian ngerasa nih kalau TIU kan itu lebih banyak tentang perhitungan, ngitung-ngitung gitulah ya, matematika. Tapi kalau misalnya TWK itu lebih ke sejarah, kebangsaan dan lain-lain. Jadi kalian harus tahu posisi diri kalian ini, kalian lebih suka berhitung atau lebih suka membaca teman-teman. Kalau kalian misalnya nih, kalian lulusan SMA bagian IPS, oh iya pasti aku lebih suka baca nih gitu daripada ngitung gitu. Jadi kalian udah tahu berarti aku lebih banyak lagi belajar untuk menghitung, tapi tanpa melupakan TWK-nya untuk baca ulang, diulas lagi. Kebalikannya juga kalau misalnya oh ya dulu aku anak IPA nih, aku suka banget ngitung-ngitungan gitu. Kalian boleh perdalam bagian TWK-nya tapi jangan melupakan TIU-nya teman-teman gitu. Jadi intinya kenali diri kalian. Kalian ini lebih suka menghitung, hitung-hitungan atau membaca sebuah bacaan teman-teman. Karena TWK itu membutuhkan banyak wawasan, kita harus cari tahu, kita harus baca ini itu, sejarah, Pancasila, undang-undang dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kalian harus tahu kalian lebih suka condong ke bidang apa, dan kalian juga harus mendalami bidang yang tentunya kalian tidak terlalu kuasai teman-teman. Baiklah, sekian dulu tips dari Curi Start untuk CPNS periode selanjutnya teman-teman. Jadi itu adalah tips-tips dari Bon Weekends, dari Neng Sinta. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang ingin menjadi CPNS. Semoga bisa berhasil semua, bisa lolos semua, bisa menjadi apa yang kalian inginkan, formasi yang kalian inginkan teman-teman. Baiklah, sekian dulu. Jangan lupa buat support kita, caranya klik like, tinggalkan komentar, subscribe, dan jangan lupa buat klik loncengnya biar ada pemberitahuan kalau misalnya kita ada upload video-video terbaru lainnya tentang CPNS teman-teman. Dan kalian juga bisa komentar di kolom komentar. Kalian bisa kasih saran ke kita harus bikin konten apa, atau kalian bisa kritik dari channel ini, apa yang kurang dari channel ini. Kalian bisa kritik, tapi ingat kritiknya yang membangun teman-teman. Terima kasih.